Jadi kalau jualan itu apa adanya saja. Kalau apa adanya itu nanti cocok dengan ilmu esensi dari bisnis modern itu kan trust, kepercayaan. Kepercayaan itu hanya bisa diperoleh dengan kejujuran. Kenapa jual beli itu dilarang tidak jujur, dilarang dengan sumpah palsu? Karena itu merusak trust. Kalau merusak trust berarti merusak bisnis itu sendiri. Merusak bisnismu. Kalau kamu jadi pedagang pengen laris ya jujur apa adanya. Jujur itu berikan informasi sesuai apa adanya. Tapi jujur itu bukan berarti memberikan semua informasi. Kan itu. Makanya misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Abi Darin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala madabun alim. Qala faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin. Qala Abu Darin khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al musbilu wal mannanu wal mungfiku silngatahu bil halifil kadhibi rawu muslimun wa fi riwayatin lahu al musbilu izarahu yakni al musbilu izarahu wa saubahu asfala minal ka'bain lil khuyala. Ini penting, lil khuyala. Diriwayatkan dari Abu Dar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ada 3 golongan orang, Allah nanti tidak berkenan berbicara kepadanya dan tidak berkenan melihatnya di hari kiamat. Maksudnya tidak mau mengasihinya, tidak mau menyayanginya lagi Allah. Dan tidak mau membersihkan dosanya, tidak mau mengampuni dosa-dosanya. Dan untuk mereka ada siksa yang berat. Kemudian Rasulullah membaca 3 kali mengenai 3 golongan itu. Abu Dar meneruskan riwayatnya. Abu Dar pada waktu itu berkata, alangkah rugi dan khobu dan khosiru, alangkah tuno dan nelongso, bahasanya Jawa, bahasa Indonesia apa? Alangkah rugi dan nelangsanya orang itu. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, al-musbilu. Yang pertama adalah al-musbilu. Ya, nanti oleh Imam Nawawi dijelaskan al-musbilu izarahu yakni al-musbilu izarahu wasabwa asfala minal ka'bain lil khuyala. Orang yang melebihkan kainnya melebihi mata kaki, melebihi kemiri. Maksudnya karena sombongnya, menyombongkan diri dengan melebihkan kain melebihi mata kaki. Itu ada dosa besar itu. Zaman dulu kain itu mahal banget. Cara orang bersombong-sombong itu adalah memanjangkan kain. Orang-orang yang sederhana, orang yang tawadhu, itu kainnya di atas mata kaki semua. Supaya kainnya ngirit, supaya kainnya sedikit. Nah, orang-orang yang menyombongkan diri, itu kainnya melambai-lambai sampai melebihi mata kaki, sampai ditarik-tarik. Nah, itu. Nah, yang dimaksud Rasulullah itu orang yang melebihkan kainnya dari mata kaki itu maksudnya khuyala, sombong. Bukan kainnya itu, bukan. Nah, sekarang kan al-katrok itu kan enggak boleh harus congkrang kayak gini toh. Kalau enggak nanti enggak boleh masuk surga, dosanya besar. Lah kalau justru dengan begitu itu dia merasa lebih baik dari orang lain, berarti dia yang dosanya besar. Karena intinya itu sombong. Yang dilarang itu bukan melebihkan kain, melebihi mata kaki, tapi sombongnya itu loh. Kalau kita misalnya kainnya dicincingkan begini, gitu, terus melihat orang yang kainnya di bawah mata kaki, kita merasa itu tidak melaksanakan hadis siksa berat, ya gitu. Itu malah yang masuk neraka yang nyincing kayak gini itu. Itu udah dibahas sejak 1000 tahun lalu, zaman Imam Al-Ghazali udah membahas itu. Sekarang ini kegoblokan itu berulang-ulang memang kan itu. Yang penting itu enggak sombong. Sombongnya orang sekarang itu bukan memanjangkan mata kain kan gitu tuh. Misalnya pakai kalung emas 10 kilo,
Oh gitu ya. Warung niatnya sombong. Nah itu siksanya berat. Kan itu perempuan pakai kalung beratnya 2 kilo, niatnya sombong, nah itu dosanya besar. Kan itu perempuan pakai kalung 10 kilo, kalung emas 10 kilo, karena suaminya yang menyuruh. Yo tetap suaminya dan istrinya itu masuk neraka semua. Suaminya nyuruhnya yo ngawur, istrinya yo nurut sama orang ngawur kan itu. Alasannya taat kepada suami. Lah ya kalau suaminya normal toh yo. Kalau suaminya enggak normal ya jangan ditaati toh yo. Kan itu. Nah, ini masalahnya antara normal dan tidak normal ya sulit juga toh. Banyakan suami tidak normal. Masalah ini. Walmanan dan orang-orang yang menyebut-nyebut pemberian kepada orang yang diberi ketika orang yang diberi itu mengecewakan dia. Dan orang yang membuat laku dagangannya dengan sumpah bohong, sumpah palsu. Nah itu juga dosanya besar. Misalnya saya mau jualan buku ini, demi Allah, ini buku ini pernah dipegang Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kamu harus beli. Nah, misalnya gitu, padahal Syekh Abdul Qadir Jilani jangankan pegang, lihat aja belum pernah misalnya itu kan bohong. Wah terus Pak Wan, kalau begitu saya terima. Wah gitu, 10 juta, oke. Nah itu dosanya besar itu. Atau misalnya saya jual motor, demi Allah motor ini belum pernah mogok, belum pernah macet, bahkan belum pernah apa jenenge gembos rodanya padahal tiap hari gembos misalnya. Terus orang yang mau beli jadi beli, nah, itu dosanya besar. Maka kalau jualan itu apa adanya aja. Motor ini pernah gembos belum? Ya pernah gembos, mosok nggak pernah gembos, otakmu aja sedang gembos gitu toh. Ora sida tuku nek do nek kaya ngono toh. Takon apa-apa yang jawab sengol toh. Enggak, motor ini pernah macet enggak? Ayo pernah toh ya, sekali-sekali. Berapa kali? Ya enggak saya hitung kan itu toh. Jadi apa adanya saja, jangan dibilang barang lama baru, barang tidak orisinil dibilang orisinil. Orang Indonesia kan senang tak orisinil. Oh, orisinil tenan iki. Ambok dope we ya toh. Ayang-ayange we orisinil ya toh. Nek muni orisinil opo itu. Nek zaman biyen nek zaman saiki. Zaman saiki wis ora ono ya orisinil mo sal. Isih ono apa ya? Wis percaya kok ngono. Ya. Jadi kalau jualan itu apa adanya saja. Kalau apa adanya itu nanti cocok dengan ilmu esensi dari bisnis modern itu kan trust, kepercayaan. Kepercayaan itu hanya bisa diperoleh dengan kejujuran. Kenapa jual beli itu dilarang tidak jujur, dilarang dengan sumpah palsu? Karena itu merusak trust. Kalau merusak trust berarti merusak bisnis itu sendiri. Merusak bisnismu. Kalau kamu jadi pedagang pengen laris ya jujur apa adanya. Jujur itu berikan informasi sesuai apa adanya. Tapi jujur itu bukan berarti memberikan semua informasi. Kan itu. Makanya misalnya ya, dalam jual beli misalnya saya jualan motor misalnya. Saya itu beli motor dari Arifin 10 juta. Terus saya mau jual 11 juta. Nah, yang beli misalnya Pak Manu. Ini berapa ini? Harganya ini motor ini 11 juta. Loh kamu belinya berapa dulu? Kulaannya. Ya rahasia no. Kan itu tak? Saya menyebutkan harga kulaan itu makruh. Karena menyebutkan harga kulaan itu satu langkah lagi bohong pasti. Kan itu. Satu langkah lagi bohong. Makanya nggak usah disebutkan. Ya kulaannya ya rahasia lah. Tapi jelas kurang dari 11 juta. Loh ya jelas kurang, kalau lebih dari 11 juta ya namanya otak saya sopak kan ngono to. Teneh saya ming koyo kadrun kan ngono to. Ada yang tanya kadrun itu apa? Ya, jawab sendiri-sendirilah. Di googling dhewe itu. Tapi saya kadrun itu yang saya sebut kadrun itu bukan kadrun seperti definisi itu sebenarnya. Saya punya definisi tersendiri mengenai kadrun. Jadi yang kemarin tuh merasa tersindir kata-kata saya drandrun itu sebenarnya salah alamat. Bukan kalian yang aku tuju.
tenang saja. Itu loh. Lah siapa yang dituju? Tunggu tanggal mainnya. Wow. Nanti akan kusebutkan. Hahaha. Jadi itu dalam jual beli itu seperti itu. Jujur apa adanya, tapi tidak usah memberi informasi yang tidak dibutuhkan calon pembeli. Tapi kalau calon pembeli meminta informasi, ceritakan apa adanya. Speknya bagaimana, ya harus dituruti. Syukur-syukur kita memberikan lebih, gitu loh. Nah, sekarang kan kebalikan toh. Proyek misalnya pemerintah siapa mau borong ini, lelang terbuka, jalan lebar 2 meter, panjang 2 kilo misalnya. Panjangnya itu kurangi 2 meter, kurang 2 senti. Ya harusnya itu kalau pemborong yang baik, yang benar, yang luar biasa itu 2 meter toh, oke, saya lebih 2 meter lebih 10 senti. Nah itu keren, ini ya bangkrut. Tapi kalau dengan jujur dengan itu nggak akan bangkrut. Godaan orang dagang itu berbohong, menipu dan lain-lain itu takut rugi. Padahal sekali bohong, 2 kali bohong mungkin laba, tapi habis itu hancur. Tapi kalau orang jujur itu mungkin agak tersendat di awalnya. Tapi nanti terus-menerus akan dipercaya. Lah kalau udah dipercaya kan udah. Gitu. Orang-orang yang sukses bisnis itu begitu kalian yang mau bisnis tuh. Bisnis itu adalah trust, percayaan. Itu filosofi bisnis. Sejak zaman sebelum Nabi Adam maupun zaman sekarang kan itu. Apa zaman sebelum Nabi Adam ada manusia? Ya ada tuh ya. Ada Pithecanthropus erectus, ada manusia trinil, ada apa? Homo sapien, macam-macam. Nabi Adam itu prototipe terakhir. Manusia prototipe terakhir yang diciptakan Tuhan, manusia paling sempurna. Nah kita ini semua adalah anak cucu Adam. Nah manusia-manusia semua sudah dimusnahkan oleh Allah. Itu loh. Jadi yang berjalan itu sekarang anak cucu Nabi Adam semua. Jadi semua orang ini sebenarnya anak cucu Nabi. Jangan khawatir. Itu loh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.